Aku melihat anugerah tak terhingga. Aku dapat menikmati kelimpahan demi kelimpahan. Aku dapat mengalami kasih-Nya. Aku dapat melihat dan merasakan sorganya di bumi. Hari ini kunaikkan syukur. Luapan sukacita untuk merayakan dan mensyukuri Maha Besar Tuhan dapat kulihat sendiri dengan mataku. Aku dapat melihat orang-orang yang berdiri untuk memuridkan bangsa-bangsa. Orang-orang yang berjalan dalam keyakinan dan nilai-nilai kebenaran. Aku melihat orang-orang yang terus mencari arahan dan desain Tuhan bagi bidang pendidikan, bidang ekonomi, keluarga, perayaan, media, dan bidang-bidang lainnya. Aku melihat orang-orang yang memberikan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka, mengupayakan setiap kelimpahan dan sumber daya yang dipercayakan Bapa. Sebuah tim dengan kekuatan penuh tak terbendung. Sebuah keluarga yang dipersatukan dengan darah Kristus. Sebuah komunitas yang akan berjalan dalam arahan Tuhan untuk menjangkau keluar menuju transformasi bangsa-bangsa. Semuanya ini kusaksikan dan kualami di sini. Namun, izinkan aku membuka kembali lembaran kisah demi kisah tentang dari mana semuanya bermula, di mana Bapa memulai sejak 18 tahun yang lalu. Bapa telah mencari satu orang yang mau pergi baginya, dan ia menemukan seseorang yang telah dipersiapkan jauh sebelum ia memahami segala sesuatu. Tepat di tanggal 3 Agustus 2004, Elizabeth Luciana meninggalkan Surabaya, keluarga, dan sahabat-sahabatnya menuju tanah asing, tanah Floba Mora, dengan satu pesan penting yang Tuhan nyatakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu orang, sendirian, tanpa nama, tanpa dana, tanpa koneksi, tanpa keluarga, tanpa dukungan.
tanpa memahami akan memulai dari mana dan kemana untuk mengerjakan mimpi besar Tuhan bagi NTT. Namun ia pergi dalam ketaatan dengan keyakinan Bapa akan menyertainya. Dan Bapa membukakan baginya suatu jalan yang akan dilalui dengan berbagai risiko menuju visi besar Tuhan. Kemuritan. Suatu perjalanan yang akan mengalami proses panjang. Suatu perjalanan yang tidak ditempuh banyak orang. Hati yang taat, hati yang remuk, hati yang mau menempuh berbagai risiko, juga dipertemukan dengan sekelompok anak muda yang juga mau hidup di dalam Tuhan sebagai murid Kristus. Kebenaran melalui kelas pengajaran membakar spirit murid angkatan awal, dan hal itu memberi dorongan dan keinginan yang kuat untuk mencoba dan mencari hal-hal baru. Kebebasan yang luas untuk memulai hal baru. Visi dan iman menjadi penggerak, bukan pengalaman. Keberanian untuk menempuh berbagai risiko dan kekuatan untuk mendobrak kubuh-kubuh yang lama telah mewarnai perjalanan Tevila dalam musim yang pertama. Tuhan mencabut setiap semak belukar dan belantara dengan pengajaran, dengan firman-Nya, dengan kemuritan, membersihkan dan mempersiapkan lahannya untuk membangun sesuatu yang baru, membangun kerajaannya, membangun keluarga ilahinya. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang dimiliki satu orang. Bila Tuhan menyentuh dan mengubah hidupnya, maka sungguh dahsyat kekuatan itu untuk pergi dan mengerjakan visi besar Tuhan. Dan kekuatan satu orang telah menjadi sebuah keluarga ilahi. Keluarga besar Tevila. Sebuah keluarga yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Mempertemukan orang-orang dari berbagai suku dan latar belakang, bertumbuh sebagai keluarga yang solid dan tim yang kuat. Ikatan sebagai satu keluarga ilahi sebagai dasar terkuat untuk bergerak bersama dan terus membangun kesadaran bahwa komunitas ini sebagai bagian dari keluarga Kristus yang lebih besar. Masa-masa untuk berakar dan membangun fondasi. Namun pemurnian dari Tuhan juga tetap berlangsung, dan setiap benih yang tidak berakar akan tercabut dengan sendirinya oleh tantangan hidup. Tuhan memperkuat fondasi keluarga ini melalui wadah-wadah belajar yang memberi setiap potensi, setiap bakat, setiap talenta, setiap kelimpahan, setiap semangat pembelajar, sebuah kesempatan untuk mengalami Tuhan, mengalami kebesarannya, mengalami penyediaannya, dan mengalami kelimpahannya. Tuhan yang memanggil dan mengumpulkan. Tuhan yang memulai segala sesuatu.
Tuhan yang merawat dan membimbing Tevila untuk semakin mengalami Dia. Tevila bukan tanpa kesalahan dan kegagalan. Ia melewati banyak tantangan dan membuatnya pernah kehilangan arah. Namun Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Ia mempersiapkan anak-anaknya. Ia menuntun anak-anaknya untuk terlibat dan bahkan turut bekerja bersamanya. Dan olehnya komunitas terus bertumbuh dalam akuntabilitas, kejelasan dan kepastian. Pelatihan yang strategis dan sistematis, gugus-gugus tugas yang menjadi wadah berlatih dan bermultiplikasi. Dalam 18 tahun ini, dari satu orang Elizabeth telah menjadi sebuah komunitas di mana ada banyak wadah belajar di dalamnya. Dari satu orang Elizabeth telah menjadi satu keluarga besar yang bertumbuh dan berjalan dalam arahan Bapa. Namun tidak akan berhenti di sini. Ia masih Tuhan yang sama, yang akan terus mencari satu orang yang mau meresponi dan mau pergi baginya. Seseorang itu bukan tentang Elizabeth. Seseorang itu bisa siapa saja. Seseorang itu bisa Anda dan saya. Seseorang yang mau dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan bagi Tuhan. Seseorang yang siap mematikan keakuan dan egonya dan membiarkan Roh Kudus memimpin. Seseorang yang mau dihancurkan dan rela kehilangan muka. Seseorang yang tidak mencari hormat manusia. Seseorang yang berjalan dan bertumbuh dalam nilai pertobatan, ketaatan, rasa aman, penundukan diri. Seseorang yang memakai kelimpahan di bumi maupun di sorga untuk membangun sebuah komunitas. Keluarga Tuhan. Dan kamu, ya, kamu adalah seseorang itu. Maukah kamu dikhususkan, dikuduskan, dan dipisahkan? Maukah kamu menyeberang memasuki sebuah wilayah baru? Maukah kamu menjejakkan kaki untuk Tuhan bawa dari seorang kamu menjadi sebuah komunitas? Maukah kamu menjadi one itu?